Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Selamat menonton! Dari video yang ditampilkan tadi, kalian tentu tidak asing kan dengan alat musiknya, yaitu gitar dan biola. Kedua alat musik ini adalah contoh dari alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Lalu, apa hubungannya ya dawai dengan materi kita kali ini? Oke Sobat Fisika, untuk menjawab rasa penasaran kamu, di video kali ini bersama saya, Danava Lorensky, akan membahas materi tentang gelombang bunyi pada dawai. Sebelum kita lanjut ke materi intinya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Bunyi dihasilkan dari sumber bunyi dan dawai adalah salah satu contoh dari sumber bunyi. Lalu, dawai itu apa ya? Dalam fisika, dawai merujuk pada kawat atau senar yang digunakan dalam berbagai eksperimen atau aplikasi yang berkaitan dengan gelombang dan getaran. Salah satu contoh penerapannya yaitu seperti yang ada pada gitar. Prinsip pada dawai yakni kedua ujungnya terikat. Apabila dawai dipetik, gelombang transversal yang menjalar pada dawai akan dipantulkan oleh kedua ujung terikatnya. Interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Pada frekuensi tertentu akan dihasilkan pola-pola gelombang yang berbeda. Frekuensi yang menghasilkan pola-pola ini disebut frekuensi harmonik. Nah, jika terdapat suatu dawai dengan kedua ujung terikat, maka berlaku L adalah panjang tali atau dawai, dan S atau simpul adalah posisi seimbang dari gelombang stasioner. Di mana satu gelombang berarti terdiri dari dua perut. Perut gelombang adalah titik paling bergejolak dalam gelombang stasioner. Dapat dikatakan juga perut adalah titik maksimum, sedangkan simpul adalah titik minimum. Adapun panjang satu gelombang disimbolkan dengan lambda. Selanjutnya, kita masuk ke frekuensi harmonik. Yang pertama, ada nada dasar atau harmonik pertama. Frekuensi ini terjadi ketika dawai bergetar, tetapi kedua ujung dawai yang terikat tidak bebas bergerak. Frekuensi nada dasar juga sering disebut frekuensi harmonik pertama. Nada dasar ini akan didapat jika dawai dipetik tepat pada tengah-tengahnya. Pada saat itu, terbentuk dua simpul dan satu perut. Ketika dawai dipetik di tengah-tengah panjang dawai, maka terbentuklah gelombang seperti ini. Dari sini Sobat Fisika bisa tahu kalau panjang dawai atau senar yang terbentuk sama dengan panjang setengah gelombang karena hanya terdapat satu perut, di mana satu gelombang memiliki dua perut, sedangkan gelombang ini hanya memiliki satu perut sehingga panjangnya adalah setengah gelombang. Jika kita padukan dengan rumus frekuensi F sama dengan V per lambda, maka kita bisa menemukan frekuensi nada dasar dengan rumus F0 dengan rumus F0 sama dengan V per 2L atau F0 sama dengan 1 per 2L akar F per mu. Dengan keterangan F sama dengan tegangan dawai satuan Newton, mu sama dengan massa persatuan panjang dengan satuan kilogram per meter, L sama dengan panjang dawai dengan satuan meter, F0 sama dengan frekuensi nada dasar dengan satuan Hertz, dan V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Yang kedua, nada atas ke-1 atau harmonik kedua. Nada atas pertama dihasilkan pada saat dawai atau senar dipetik atau digesek pada posisi 1/4 dari panjang dari salah satu ujungnya. Frekuensi dari nada ini disebut juga dengan harmonik kedua. Pada saat terjadi nada atas pertama pada dawai, terbentuk 3 buah simpul dan 2 buah perut. Ketika dawai dipetik pada 1/4 panjang dawai, terbentuklah gelombang seperti ini.
Terlihat pada nada tersebut terbentuk satu buah gelombang, jadi panjang dawai itu sama dengan panjang satu gelombang. Jadi, L atau panjang gelombang sama dengan lambda, karena satu lambda berarti satu panjang gelombang, atau dapat dirumuskan F1 sama dengan V per L atau F1 sama dengan 1 per L akar F per mu. Yang ketiga ada nada atas kedua. Frekuensi ini disebut juga harmonik ketiga. Frekuensi nada atas kedua dihasilkan apabila dawai dipetik pada jarak 1/6 panjang dawai dari salah satu ujungnya. Pada nada ini terbentuk 3 perut dan 4 simpul. Untuk mengingatnya mudah, jika F0 maka perutnya 1, jika F1 maka perutnya 2, jika F2 perutnya 3, dan seterusnya. Jumlah simpul selalu jumlah perut ditambah dengan 1. Ketika dawai dipetik pada 1/6 panjang dawai, terbentuklah gelombang seperti ini. Pada gambar di atas terjadi 1,5 gelombang atau dapat kita tulis 3/2, sehingga panjang dawai sama dengan panjang 3/2 gelombang, L atau panjang gelombang sama dengan 3/2 lambda. Dapat dirumuskan dengan F2 sama dengan 3V/2L atau F2 sama dengan 3/2L akar F per mu. Yang keempat ada nada atas ketiga. Frekuensi ini disebut juga harmonik keempat. Frekuensi nada atas ketiga dihasilkan apabila dawai dipetik pada jarak 1/8 panjang dawai dari salah satu ujungnya. Pada nada ini terbentuk 4 perut dan 3 simpul. Ketika dawai dipetik pada 1/8 panjang dawai, terbentuklah gelombang seperti ini. Pada nada atas ketiga atau harmonik keempat terjadi 2 gelombang dengan L atau panjang gelombang sama dengan 2 lambda dengan rumus F4 sama dengan 4V/2L. Oke sobat fisika, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan saksikan video pembelajaran lain dari channel Pura-Pura Tahu Fisika ya. Bye!